prosesnya dengan umroh tamattu. Jadi umroh seperti biasa, kemudian dia menurunkan rambutnya tapi tidak lontos karena mau disisakan untuk tanggal 10 buat lontos hari lebaran itu 10 Zulhijjah. Nah, disisakan sedikit. Adapun yang perempuan ibu sama tadi khususnya umroh tamattu dan umroh biasa. Jadi ukuran 11 jari dikumpulkan baru digunting semuanya di ujungnya ini. Itu umroh tamattu, sama prosedur umroh biasa. Cuma lagi menyisakan sebagai rambutnya. Nah, kalau haji, orang yang umroh pertama ya, kita lanjutkan ke umroh pertama, tamattu umrohnya sudah selesai. Nah, kalau haji tamattu itu pakai dam. Apa itu dam? Menyembelih binatang. Ada 3 manasik haji, ada 3 jenis manasik haji. Yang pertama tamattu, kemudian qiran, kemudian ifrad. Tamattu itu menggabungkan haji dan umrah, tapi mendahulukan umrah baru haji. Kalau qiran menggabungkan haji bersamaan, jadi satu niat bersamaan. Artinya dia seperti yang ifrad, dan yang ketiga ifrad haji saja. Tapi secara pelaksanaan antara qiran dengan ifrad sama persis, tidak bedanya. Yang bedakan apa? Niat. Menggabungkan niat haji dan umrah itu qiran. Adapun tamattu umrah dulu baru haji. Adapun ifrad haji saja. Haji saja. Dan secara pelaksanaan qiran dengan ifrad tidak ada bedanya. Makanya kita betul-betul mengetahui bahwa bagaimana Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Niat itu tergantung amal tergantung niatnya. Jadi biasa sama-sama, tapi ada yang qiran. Kalau yang qiran harus sembelih kambing. Karena apa? Menggabungkan haji dan umrah. Tamattu juga menggabungkan haji dan umrah, sembelih juga pada tanggal 10. Nah, kalau kita kebanyakan di Malaysia yang biasa dilakukan oleh Departemen Agama dan beberapa KBIH yang mengambil pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa boleh menyembelih binatang karena sebenarnya hukum asalnya itu menyembelih dan tamattu dan qiran itu tanggal 10 pada pas hari lebaran itu. Hari lebaran yang orang mengumpulkan umroh Aqabah, kemudian menyembelih binatangnya, kemudian bercukur dan tawaf ifadah, tawaf haji. Ya, itu tanggal 10. Tapi menurut dalam mazhab Imam Syafi'i boleh menyembelih dam hewan sembelihan sebagai dam tamattu atau dam qiran, bukan qiran, tamattu khusus. Karena kata beliau boleh menyembelih dam itu sebelum tanggal 10 karena sudah selesai setengah dari manasiknya. Sudah selesai umrohnya. Jadi boleh untuk menyembelih pada saat itu. Ya, katanya seperti hukumnya zakat. Zakat itu kan ada 2 kewajiban bagi sebuah zakat. Ada 2 syarat. Yang pertama sampai 1 tahun haul, yang kedua sampai nisab. Takarannya sampai di mana? Nah, kata dalam pembahasan fikih, orang yang mau mengeluarkan zakat belum sampai 1 tahun boleh tidak? Boleh tidak? Boleh saja. Jadi boleh mengeluarkan zakat sebelum cukup 1 tahun. Nah, kata Imam Syafi'i, boleh kita menyembelih hewan kurban meskipun belum sampai tanggal 10 karena sudah ada nisabnya terpenuhi, apa itu? Umroh selesai. Kalau sudah ada juga nisabnya sudah tercukupi, boleh mengeluarkan zakat meskipun belum sampai satu haul. Ini dari Imam Syafi'i. Jadi dibawa ke kiaskan ke zakat. Jadi kalau ada satu di antara syaratnya sudah terpenuhi, maka boleh untuk menyembelih. Ini yang terjadi kalau di jemaah Indonesia, ini yang paling banyak yang pendapatnya. Ya, menyembelih. Ya, tapi kan selalu sampaikan ya kalau bisa afdal, cari afdal tanggal 10 karena memang Nabi mengatakan ambillah cara haji dan itu. Dan Nabi lebih kepada hari tanggal 10 untuk menyembelih dan qiran. Nah, itu kan haji qiran. Tapi ada yang mengatakan haji tamattu. Nabi haji qiran, tapi Nabi dalam lisannya mengatakan bahwa haji tamattu afdal. Ya, ada sebabnya. Nah, itu haji tamattu ya pada tanggal haji tamattu setelah umrah tamattunya, maka dia tahallul, ibu tahallul. Sekarang masuk prosesi haji. Prosesi haji dimulai tanggal 8 Zulhijjah. Ada tanggal-tanggal penting dalam pelaksanaan haji. 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu tanggal penting. 8 ada tarwiyah, bermalam di Mina. Ini sunnah haji tadi. Bermalam di Mina ada 2, ada yang sunnah, ada yang wajib. Jemaah haji semua ke Mina bermalam, kecuali jemaah Indonesia kebanyakan mereka masih tetap di hotel atau sebagiannya dibawa langsung ke Arafah. Jadi jemaah kita itu pada tanggal 8 bukan di Mina tapi di Arafah. Karena
pertimbangan padatnya alur keluar masuk bus. Kalau semuanya masuk di Arafah tanggal 9 semuanya setelah masuk, antrian itu tidak akan selesai. Jadi pemerintah dan maktab mengambil keputusan agar tidak mengurangi pelaksanaan transportasi keluar masuk dari Arafah yang sempit, maka diputuskan membawa jemaah haji langsung ke Arafah dan tidak balik ini. Dengan pertimbangan itu, karena tidak akan mungkin selesai semua jemaah kalau kita memberangkatkan pada tanggal 9, akan terjadi kemacetan yang tidak sampai selesai tanggal 10 tidak akan selesai. Jadi itu jutaan orang yang datang, dan itu perlu pengaturan yang hati-hati. Jadi makanya banyak pemuda-pemuda di dalam pelaksanaan musim haji karena jumlah yang sangat banyak. Jadi di Musdalifah, di Mina, makanya tanggal 8 sholat zuhur dan asar itu dilakukan pada waktunya di pasar 2 rakaat. Ya, 2 rakaat sudah ini. Jadi mereka berniat, jemaah sudah berniat, ibu-ibu, bapak-bapak pakai ihram lagi tanggal 8 ini. Di hotelnya tidak perlu keluar mikot, tidak perlu lagi. Jadi di hotelnya pakai ihram, kemudian menuju ke Mina, di Mina sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat di kosong tanpa dijamak. Bagaimana Ustaz, ada orang yang sempurnakan 4 rakaat, tidak ada masalah. Ini sunnah saja. Tapi bukan berarti kita katakan tidak sunnah, tidak. Ini petunjuk Nabi. Kalau bisa kita lakukan. Ya. Tapi kalau ada yang sholat 4 rakaat, sah juga sholatnya. Tapi meninggalkan yang afdal, maka petunjuk Nabi. Dan Utsman bin Affan ketika di Mina itu tidak mengkosor sholat. Nabi mengkosor sholat. Tapi kenapa Utsman bin Affan ketika berhaji, ketika beliau Khalifatul Muslimin, tidak mengkosor sholatnya? Tidak hanya perintah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Jangan menyelesaikan Khalifatul Muslimin. Betul Nabi SAW ketika di Mina, dan Utsman sekarang sholat 4 rakaat, maka saya juga sholat 4 rakaat bersama Utsman bin Affan. Untuk apa? Menjaga persatuan kaum muslimin pada pelaksanaan itu. Tapi sunnahnya afdal adalah 2 rakaat waktu masing-masing. Setelah itu maghrib sampai subuh. Subuhnya itu tanggal 9 bergerak menuju Arafah. Jadi tanggal 8 tadi dari hotel berniat lagi yang tamattu, labbaika hajjan. Kan tadi yang pertama umrah. Kemudian pada tanggal 8 dari hotel yang tamattu memakaikan ihram lagi dengan mengatakan labbaika hajjan. Labbaika hajjan. Semoga kita bisa mengucapkan kalimat ini insyaallah. Ya, labbaika hajjan. Tanggal 8 ke Mina, besoknya tanggal 9 subuh-subuh ke Arafah. Mabit wukuf di Arafah dari zuhur sampai terbit terbenam matahari, memperbanyak doa, berzikir, karena pada hari Arafah lah puncak pelaksanaan ibadah haji. Kayak kita jelaskan tadi, ya, jemaah yang sakit pun juga harus dibawa helikopter, dibawa ambulans. Kenapa? Ini puncaknya. Dan kalau sudah lewat ini tidak ada lagi haji. Sekali setahun. Ya, jadi seluruh jemaah berzikir, berdoa, dan kata Nabi SAW, tidak ada hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerdekakan hambanya dari neraka sebanyak hari Arafah. Semua putih di padang Arafah itu. Jangan ada yang kita dapatkan adalah orang cuma berdoa, orang menangis, orang merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ini puncak pelaksanaan ibadah haji, dan Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia, ke langit yang paling dekat dengan bumi, untuk apa? Mendengarkan doa-doa orang-orang yang ada di bawah. Jadi Allah membebaskan hamba yang paling besar jumlahnya dari api neraka pada hari Arafah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mendekat ke bumi untuk mendengarkan mereka, untuk lebih mendengarkan rintihan dan doa dari orang-orang yang ada pada Arafah. Ya, berdoa sampai sholat zuhur dan asar dijamak takdim, dijamak qasar takdim pada waktu zuhur, supaya jemaah setelah sholat zuhur itu berdoa betul meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai terbenam matahari bertolak menuju Musdalifah. Di Musdalifah ini kemudian mereka mabit mencari batu, dan diberikan kelonggaran kepada orang tua, petugas haji, dan yang memiliki kekurangan fisik boleh meninggalkan Musdalifah menuju ke Mina di tengah malam, jam 12, jam 1, jam 2 sudah boleh meninggalkan Musdalifah untuk menuju ke Mina, dan boleh
boleh untuk melontar. Melontar pada tanggal 10 itu hanya satu saja dilontar, yaitu Jumratul Aqabah, jumlah yang paling besar, yang paling ujung. Karena ada 3, 1, 2, 3. Jadi tanggal 10 itu dilewati yang 1, dilewati yang 2, baru melontar yang ketiga. Tapi pada tanggal 10, jika tanggal 11, 12, 13, tiga-tiganya itu dia melontar. Ya. Jadi setelah subuh hari di Musdalifah keluar melontar jumrah, kemudian mencukur rambut. Tanggal 10 itu disebut dengan Haji Akbar. Ini juga satu hal yang kita mau luruskan pemahaman ini. Haji Akbar itu sebenarnya apa? Kalau bahasa Al-Quran yang disebutkan Allah dalam surat At-Taubah, Yaumul Hajjil Akbar, hari Haji Akbar, yang disebutkan oleh para ulama Haji Akbar adalah hari tanggal 10, hari Lebaran. Kenapa disebut dengan Haji Akbar? Haji Akbar karena berkumpul 4 amalan besar dalam ibadah haji. Apa itu? Melontar jumrah Aqabah, mencukur rambut, tahallul, botak, rontos, kemudian menyembelih binatang dan tamattu dan qiran, dan tawaf ifadah. Ada 4 amalan besar: melontar jumrah, mencukur, menyembelih dam, tamattu dan qiran, tawaf ifadah. Makanya selalu ada Haji Akbar setiap tahun. Orang biasa mengatakan Haji Akbar adalah haji di mana wukufnya bertepatan dengan hari Jumat. Ini keyakinan, pemahaman. Tidak, Allah mengatakan sendiri dalam Al-Quran, Haji Akbar, Yaumul Hajjil Akbar, dari awal surat At-Taubah itu. Dan tafsiran para ulama kita mengatakan ini adalah hari tanggal 10, berkumpulnya 4 amalan haji yang besar. Setelah itu 4 tadi dilaksanakan sampai tawaf. Kalau bisa tawaf ya, kan tidak semua bisa tawaf, ikuti peraturan maktab, ikuti peraturan maktab di sana. Karena semua sudah diatur, tidak bisa tawaf semuanya satu hari. Macet total itu di Haram. 2 juta orang tawaf satu waktu tidak bisa. Jadi diatur oleh maktab itu untuk tawafnya. Dan tawaf ini ibadah dimulai dari tanggal 10 sampai akhir bulan Zulhijjah. Jadi kalau ada yang tidak bisa tawaf tanggal 10, maka kapan saja dia boleh. Dan boleh juga menggabungkan tawaf ibadah dengan tawaf wadah, boleh. Boleh menggabungkan tawaf ibadah dengan tawaf wadah. Tapi orang yang menggabungkan tawaf ibadah dengan tawaf wadah, maka pasti dia akan sa'i lagi setelah itu, sa'i haji. Ya, sa'i haji. Jadi kalau orang yang sudah tawaf, maka dia harus sa'i juga. Karena semua harus sa'i dan sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali. Jadi kalau kita menyebutkan tawaf dalam pelaksanaan ibadah haji, maka ada bersama dengannya sa'i 7 putaran. Kemudian balik ke Mina, bermalam 2 malam yang wajib. Mau tambah lagi 1 malam tanggal 13 sebagai nafar tani, itu tidak masalah. Melontar jumrah mau pagi hari, mau malam hari, sekarang sudah banyak keringanan dari pemerintah karena diatur oleh maktab. Afdolnya adalah kalau tanggal 11, 12 itu afdolnya setelah subuh sampai tengah malam, itu afdolnya melontar. Ya, tapi bagaimana yang melontar pagi hari? Dibolehkan oleh para ulama karena ada rukhsah dalam masalah ini. Dibolehkan oleh para ulama, ada rukhsah. Tapi kalau bisa mengikuti afdol, alhamdulillah. Kalau tidak bisa melontar di setelah zuhur, melontarnya sore atau malam juga tidak ada masalah. Ya, karena semua kembali kepada regulasi pemerintah dalam mengurus jutaan orang. Tidak mudah mengurus jutaan orang dengan watak yang berbeda-beda. Yang paling mudah itu mengatur orang Indonesia. Disuruh ke kanan semua, kiri semua, baris semua. Tapi yang diatur ini orang Amerika. Orang, ya ini pernyataan dari pelaksana ibadah haji. Saya lebih senang mengatur 100 orang Indonesia daripada saya mengatur 1 orang Afrika. Kenapa katanya orang Afrika 1 orang dia behai, melawan dia. Ke kiri Pak, saya mau ke kanan. Berdebat, akhirnya sebentar tidak jadi juga. Ya, ini pengalaman selama di sana bahwa orang Indonesia jemaah yang paling sopan, jemaah yang paling mudah diatur, yang paling taat. Jadi kalau ke sana itu orang-orang senang dengan jemaah Indonesia. Kenapa? Sopan-sopan, tutur katanya bagus. Orang senang dengan Indonesia di sana. Nah, setelah itu maghrib melontar jumrah pada 11, 12 dan yang mau tambah lagi 13 itu afdal. Kemudian setelah itu maghrib. Bagi yang tidak punya tenda di Mina, dapat hotel saja di Aziziyah, daerah dekat Mina, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia malam masuk ke area Mina, bermalam sampai tengah malam, setelah itu dia keluar menuju ke hotelnya, itu juga tidak ada masalah. Setelah itu selesai semuanya, kembali ke
Jadi 7 butir yang dilontar. Setiap lontaran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besarnya batunya itu seperti kacang. Kacang, ada biasa kacangnya. Kacang agak besar sedikit. Ya, bukan juga sebesar ruas jari, setengahnya ruas jari ini. Satu ruas jari setengahnya ini seperti itu kacangnya. Batu yang ingin dilontarkan ke setiap lontar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tidak mesti mengenai tiangnya. Yang wajib adalah masuk ke kolamnya. Jadi bukan harus kencang sampai ke tiang, tidak. Yang masuk ke kolamnya saja. Karena saya korban, Pak. Saya sama sekali. Saya pernah di depan kolam itu kena batu dari belakang. Karena ada orang yang semangat sekali, ada orang yang melempar batunya itu tidak besar batunya. Kena kepala sering, atau kena tembok, terlontar kena kita. Nah, jadi diberikan syariat agar batunya itu kecil, sederhana, seperti kacang itu bentuknya. Setiap kali Allah Akbar itu kita istilahnya melontar mengikuti tuntunan Nabi Ibrahim yang ketika ingin menyembelih Nabi Ismail itu digoda setiap kali ingin menyembelih Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga keyakinan bahwa itu adalah melontar setan.